Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Sudah lama tak berjumpa, bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik seputar sepak bola Indonesia. Tentunya tentang Timnas Indonesia. Ya football lovers, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, semangat, dan ya semangat beraktivitas, semangat berolahraga, semangat dalam hal apapun untuk meraih dan menggapai cita-cita. Saya doakan buat football lovers yang masih setia untuk subscribe, like, dan share ataupun mantengin video-video dari cerita bola terkini, maka diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan, diberikan kelancaran rezeki, dan segala hal yang dituju tentu akan mudah didapat. Amin ya. Ya football lovers, kita akan membahas mengenai sepak bola Indonesia yang akan naik tingkat, naik posisi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena posisi timnas Indonesia pada saat ini telah terbukti memiliki banyak hal yang mengejutkan, utamanya tentang timnas Indonesia yang akan berkancah di Piala Dunia 2026 untuk timnas senior. Timnas Indonesia U23 bakal berlaga di Piala Asia U23 2024 Senin malam ini. Jelang debut, timnas pun mendapat tambahan amunisi dengan kehadiran Nathan Cho. Kepastian Nathan bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan Nathan disebut akan tiba di Doha, Qatar pada hari Senin tanggal 15 bulan 4 2024 pagi waktu setempat. Tentunya football lovers menantikan pemain salah satu yang diandalkan oleh timnas Indonesia senior bahkan ya, yaitu Nathan. Dan Nathan ini memiliki daya serang yang cukup agresif di lini sayap. Bukan hal yang tidak mungkin ketika seorang Nathan menjadi salah satu pemain naturalisasi atau bisa dikatakan diaspora ya, karena ia adalah pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari orang tuanya. Bahkan Nathan ini memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa terhadap Indonesia, di mana Nathan juga sangat banyak mengenal makanan-makanan yang ada di Indonesia. Tentu tambahan amunisi yang akan dibawa oleh Coach Sintayong nantinya di ajang melawan Qatar akan membuat lini sayap Indonesia hidup dan membawa timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Pertandingan percobaan atau training center timnas Indonesia pada waktu yang lalu membawa timnas Indonesia meraih satu kekalahan dan satu kemenangan. Namun dalam dua laga uji coba tersebut yang diselenggarakan secara tertutup membuat para pendukung timnas Indonesia merasa optimis atas kemenangan timnas Indonesia nantinya. Dan Indonesia di jenjang timnas U23 tentu memiliki ritme permainan yang cukup berbeda dengan timnas senior. Mengingat timnas U23 diisi oleh pemain-pemain muda yang pada dasarnya adalah pemain timnas senior juga. Namun ada perbedaan yang sangat menonjol di sini, di mana ada pemain lokal yang cukup banyak seperti adanya Rio ya, dan banyak pemain-pemain lain seperti pemain yang sudah alam melintang di Liga 1 ataupun Liga 2 bahkan diajak ke timnas U23. Yang lebih unik lagi, pemain yang menjadi idaman para supporter timnas Indonesia baru-baru ini mencuat namanya, yaitu Rizky Ridho. Karena Rizky Ridho ini memiliki chef yang begitu mumpuni, tidak kalah baiknya dengan pemain-pemain yang telah abroad ya, bermain di liga luar Indonesia. Bahkan Rizky Ridho juga salah satu pemain mahal di Indonesia. Back dari Persija ini memiliki tinggi badan yang cukup menjulang, tidak jauh berbeda tingginya dengan Jordi Amat. Namun Rizky Ridho memiliki pertahanan atau save yang cukup baik di lini belakang. Maka tidak salah memang timnas Indonesia akan terasa kurang jika Rizky Ridho tidak ada.
dan pemain yang sangat favorit dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Rizky Ridho. Ya, keberuntungan bagi Rizky Ridho memang menjadi hal yang tidak mudah, karena keberuntungan yang didapatkan oleh Rizky Ridho tentu tidak hanya keberuntungan biasa, melainkan memang kerja keras dan upaya yang sangat-sangat maksimal untuk mengisi slot sebagai back di timnas senior maupun timnas U23, seperti itu. Dan kita kembali bacakan salah satu artikel yang ada di beberapa media menyebutkan bahwasanya ujian pertama bagi timnas Indonesia melawan Qatar ini tidaklah mudah, karena memang kondisinya timnas Qatar U23 ini adalah salah satu tim yang sangat digadang-gadang menjadi tim yang menakutkan di grup ini. Dan hal ini mengingat adanya kabar-kabar yang mengembuskan bahwasannya timnas dari Qatar memiliki pemain-pemain yang berkualitas yang mengikuti di liga lokal mereka dengan agregat cukup banyak bermain di lapangan dengan jam terbang yang cukup banyak pula di lapangan. Bahkan timnas senior dari Qatar sendiri memiliki peringkat jauh di atas timnas Indonesia dan akan memulai perjuangan dari fase yang sangat-sangat luar biasa ini tentu tidak mudah gitu ya. Dan timnas Indonesia U23 akan memulai perjuangannya menghadapi fase penyisian grup Piala Asia U23 2024 dengan melawan timnas Qatar U23. Hasil laga ini akan sangat menentukan langkah skuad Garuda Muda. Menurut jadwal bentrok antara timnas Indonesia U23 melawan timnas Qatar U23 ini akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan Senin pada tanggal 15 April 2024 pada pukul 20 kurang lebih ya. Maka alangkah baiknya memang buat football lovers yang akan menantikan timnas Indonesia, saksikan di RCTI jam 20.00 udah mantengin ya. Kalau emang belum mulai, tungguin sampai jam 22 ya. Karena memang kondisinya banyak kabar yang menyampaikan bahwasanya timnas Indonesia akan tampil jam 20.00 gitu kan. Ada yang bilang jam 21.30, ada yang bilang jam 22.30. Tentu kalau mau lebih aman jam 20.00 sudah mantengin, walaupun itu baru sekedar penyampaian awal gitulah ya, belum memulai atau belum kick off seperti itu. Dan dari segi persiapan tentu skuad Garuda Muda memang sudah memiliki waktu yang cukup panjang untuk menatap kejuaraan ini. Pemusatan latihan TC seperti yang saya sampaikan tadi telah digelar di Dubai dengan Uni Emirat Arab sejak awal bulan lalu. Skuad asuhan dari Coach Sintayong juga mesti berhati-hati mengingat lawan yang dihadapi ini adalah bukan lawan biasa, apalagi Qatar U23 ini statusnya sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Asia U23 2024 ini. Ya pasti akan maksimal lah ya di depan pendukung-pendukungnya, dan tentu tak kalah saing juga pendukung dari timnas Indonesia akan membanjiri, mudah-mudahan ya akan membanjiri stadion tersebut gitu ya. Tidak kalah saing dengan para pendukung dari timnas Qatar. Meskipun memang pendukung dari timnas Qatar ini tidak semilitan pendukung timnas Indonesia. Dan bagi timnas Indonesia U23 merupakan penampilan pertamanya di Piala Asia U23. Sebab sejak kejuaraan ini pertama kali digelar di tahun 2023, skuad Garuda Muda selalu gagal lolos dari fase kualifikasi. Dan sebagai satu-satunya debut di Piala Asia U23, timnas Indonesia U23 memang punya pengalaman yang paling minim di level, sebab ya 3 pesaing lainnya di grup A sudah memiliki pengalaman atau rutin berpartisipasi dalam penyelenggaraan Piala Asia ini. Dan setelah berhasil meloloskan skuad Garuda Muda untuk pertama kalinya di kejuaraan ini, Coach Sintayong tentu kembali memiliki kesempatan untuk mengikuti ajang di Piala Asia, mengukir sejarah baru di ajang Piala Asia U23 2024. Dan sejak tahun 2016 memang timnas Qatar U23 selalu berhasil merebut tiket lolos ke putaran final ya Piala Asia U23. Pencapaian yang baik terjadi pada edisi 2018 ketika mereka merebut
peringkat ketiga pada saat itu. Namun dalam 2 edisi terakhir prestasi Qatar mengalami penurunan. Mereka selalu gagal ya meraih kemenangan di fase penyisihan dan tak bisa melanjutkan perjuangannya ke babak knockout seperti itu. Dan Football Lovers, tahukah bahwasanya melihat beberapa permainan yang sempat memperkuat timnas Qatar di Piala Dunia 2022, skuad Garuda Muda tentu harus berhati-hati dengan kualitas yang memiliki skuad asuhan Ilidu Valley ini, ya. Karena timnas Indonesia ya U23 ini juga memiliki pemain-pemain yang cukup mahal di timnas U23. Tentunya yang berasal dari abroad ya, pemain-pemain yang memiliki keturunan darah Indonesia seperti Rafael Struijk dan lain-lain. Itu memiliki kualitas yang cukup baik dan mudah-mudahan bisa diandalkan. Bahkan ada beberapa nama yang digadang-gadang akan menjadi andalan lini depan untuk di liga lokal seperti Ramadan Sananta yang bisa saja nantinya akan menjadi duet atau tandem dari Rafael Struijk ketika memang Coach Sintayong merasa butuh gebrakan baru di lini depan dari timnas Indonesia. Dan ada beberapa nama yang akan kita sebutkan yang akan ya kemungkinan besar akan mengisi slot di pertandingan timnas Indonesia melawan Qatar U23 nanti malam. Yang pertama adalah Hernando Ari sebagai penjaga gawang, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, Rio Fahmi, Ivar Jenner, Arkan Fikri, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Rafael Struijk. Dan untuk Coach Sintayong sendiri selaku pelatih sampai saat ini ya sebenarnya agak disayangkan belum mendapatkan kabar atau desas-desus untuk memperpanjang kontrak. Namun setidaknya banyak dari penggemar timnas Indonesia berharap bahwasannya Coach Sintayong ini akan diperpanjang lebih lama lagi. Saya yakin bahwasannya timnas Indonesia akan lebih baik lagi karena ada kesungguhan dari Coach Sintayong sebagai pelatih. Meskipun ditargetkan cukup banyak dan cukup tinggi targetnya, ia berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan meskipun ia belum mendapatkan trofi di Indonesia, ya tentu ini bukan menjadi sebuah tolak ukur bahwasanya Coach Sintayong tidak memiliki kualitas. Justru kualitas dari Coach Sintayong ini adalah ketika timnas Indonesia memiliki permainan yang baik di atas lapangan hijau dan dia mampu menjadi pengotak-atik pemain dan membawa timnas Indonesia naik peringkat, terus naik dan terus naik. Memiliki konsep membangkitkan semangat seluruh pemain sepak bola di Indonesia agar menjadi pemain-pemain terbaik di timnas Indonesia. Menghadirkan para pemain-pemain yang notabene sebagai pemain naturalisasi atau pemain keturunan Indonesia, memiliki darah Indonesia dan berkewajiban membela negara Indonesia. Itu juga menjadi salah satu trik bagi Coach Sintayong agar pemain lokal, pemain yang ada di Liga 1, pemain yang ada di kasta tertinggi di Indonesia, terus berusaha melakukan latihan berusaha menjadi pemain terbaik di Liga tertinggi Indonesia ataupun Liga 2 ataupun Liga 3. Karena Coach Sintayong tidak pernah memandang Liga 1, 2, atau 3, yang dia lihat adalah skill dari pemain itu mumpuni, dibutuhkan di timnas Indonesia, maka akan ditarik menjadi pemain timnas Indonesia. Tentu harapan besar bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia, timnas Indonesia akan memberikan gebrakan terbaik di ajang pertamanya di Piala Asia nanti malam melawan Qatar. Sukses selalu, semangat selalu untuk timnas Indonesia. Dan buat kita semua sebagai penggemar sepak bola Indonesia, jangan lupa saksikan timnas Indonesia di RCTI kurang lebih di jam 20.00 atau di jam 22.30 waktu Indonesia bagian barat. Kenapa tidak saya pastikan? Karena memang ini masih gonjang-ganjing. Jadi lebih baik mantengin dari jam 20.00, kita lihat jam berapa yang pastinya gitu kan. Kalau memang kira-kira jam 23 atau jam 22.00 ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan hasil yang terbaik akan diraih oleh Coach Sintayong selaku pelatih dan hasil yang terbaik akan didapat oleh seluruh pemain timnas Indonesia. Tentu hasil yang memuaskan bagi penggemar sepak bola Indonesia yang telah menyaksikan. Begitu saja followers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua orang-orang yang mencintai sepak bola Indonesia. Berikan komentar terbaik, berikan like terbaik. Saya doakan yang like, yang subscribe,
yang komentar akan diberikan kemudahan dalam segala hal dan segala tujuan. Saya Johan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.